Bapak Ibu yang bukan Allah, ada satu ayat favorit dibaca dulu dari orang-orang tua kita. Yaitu 3 ayat terakhir surat Az-Zumar. Wasiqal ladzi taqaw. Nah, itu taqaw dulu. Ya. Dari kafaru dulu. Ya, berarti 5 ayat sebelum terakhir. Kalau yang 3 ayat itu orang yang bertakwa. Kalau yang 5 ayat sebelumnya itu orang-orang yang kafir. Kami pun dulu sering membaca ini waktu sholat ya. Tapi supaya tidak salah, karena kalau membaca hafalan dengan membaca dipotong-potong itu beda. Ya, bisa salah. Wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Ya. Wasiqa, waw dan siqa, ditarik, didorong. Siapa yang didorong? Allazina kafaru, orang-orang yang kafir, ila jahannama zumara, kepada jahannam itu bukan bahasa Arab, tapi itu bahasa Ibrani yang diarabkan. Kalau orang Ibrani nyebutnya jahannam. Jadi jahannam itu bukan lo bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia dulu jahannam. Dasar jahannam gitu kan. Jahannam itu bermakna nar, api. Kiranya nar itu menjadi salah satu bahasa yang majmuk sampai ke wilayah India. Maka dalam bahasa India neraka itu disebut naraka. Nar. Ya. Itu bukan cocok logi. Itu yang menyebutkan orientalis dari Australia bisa 19 bahasa dan meneliti kata-kata asing yang diserap dalam Al-Quran. Ya. Itu ada bukunya ya, ditulis tahun-tahun awal-awal abad 20. Alhamdulillah kami meneliti kitab-kitab itu untuk jadi bahan perbandingan untuk mahasiswa S3 dan S2. Ya. Kata jahannam berarti kita artikan sebagai neraka. Ya. Nah, maka terjemahan neraka dalam bahasa Indonesia itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Sanskerta. Ada makna di balik itu, kalau negeri kita dulu memang pernah menjadi basis agama orang-orang yang berbahasa Sanskerta. Apa agamanya? Orang yang bahasa Sanskerta. Hindu dan Buddha. Ya. Tapi ulama kita tidak mempermasalahkan terjemahan jahannam kepada neraka. Sebab kata nar, neraka bahasa Arab, nar. Itu cuma nambahin ka, naraka. Ya. Dari orang awak, naroku. Lai semenit tujuh anak kini menyebut naroku, ndak lepak. Ya, lah berubah R nak. Padahal baca R naroko itu miripnya aja orang Prancis. Orang Prancis ya, region. Apa kata Allah? Zumara. Dan ketika orang-orang kafir digiring masuk ke dalam neraka secara berbondong-bondong. Zumara. Itu ayatnya. Tapi beko di ayat yang itu ayat yang 71. Di ayat 73 dibalik. Kita loncat-loncat. Wasiqal ladzina taqaw. Dan samu digiring pula, dipaksa. Jadi orang-orang kau lucu. Nabi SAW mengatakan Allah tersenyum melihat orang-orang dipaksa masuk surga. Ada orang-orang dipaksa masuk aku. Balu cerita dipaksa masuk surga. Akunya wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Dan di saat ditariknya orang-orang yang takut kepada Allah ke dalam surga. Surga itu bahasa Sanskerta, swarga. Ya, kalau Pak Guru lah paham tuh. Ya swarga ya Pak. Itulah jadi bahasa dulu tuh, swarga. Kata jannah kalau diterjemahkan ke bahasa awak kebun. Hanya orang Indonesia, orang di Nusantara, kalau kebun banyak deh Wak. Ya.
Kalau kami bawa rombongan merempek orang, sampai setengah. Itu nanti setengah kok Pak Letkol. Itu mencolek ke muka, colek ke kida ketika jalan. Masya Allah, Masya Allah. Dek banyaknya kebun-kebun. Ya, hadaik, hadika, kebun-kebun. Poga. Ya mana, Allah dah bahasa orang ada poga. Tapi mana di Malaysia jadi negeri perlak, ya, perlak. Ya. Tapi ulama kemudian paham yang sudah masuk ke alam bawah sadar umat, kalau kebun itu biasa, tapi disebut surga, itu dan ini jadi luar biasa. Maka mereka meminjam istilah Sanskerta, walaupun pernah dipakai dalam ajaran Hindu dan Buddha, tidak dipermasalahkan, dipinjamkan ke dalam terjemahan. Termasuk nanti kata sholat menjadi sembahyang, itu jadi tidak masalah. Saum jadi puasa, itu semua amalan orang-orang Hindu Buddha. Puasa, ya, puasa itu pua, ya, pu itu artinya menahan. Esa, puasa, mendekatkan diri dengan cara menahan makan dan minum atau tidur untuk mendekatkan kepada Yang Maha Esa. Kan sama itu. Sudah masuk ke alam bawah sadar orang di Indonesia, di Nusantara. Kalau mendekatkan diri kepada Allah itu namanya puasa. Dengan cara mengurangi makan dan minum. Bahkan tidur. Jadi ulama kita sangat cerdas. Kini tibolo kawan-kawan mengecek, tidak boleh terjemahan solat jadi sembahyang. Tapi bakoknya menerjemahkan saum jadi puasa. Nah, kan ada yang tidak mengertinya ilmu bahasa itu. Ilmu bahasa itu ilmu Allah. Tidak masalah. Orang itu kursus bahasa Indonesia. Jadi orang yang melarang terjemahan Rob ilah kepada Tuhan, itu tidak mengerti bahasa Indonesia dan sejarah bahasa Melayu. Yang lebih lama orang tua atau Syekh Abdul Rauf Asingkili di Mekah di Madinah. Syekh Abdul Rauf 20 tahun di Mekah Madinah. Belajar ke imam ahli hadis namanya Syekh Ahmad Al-Kushashi. Yang hafal ribuan hadis dan mempunyai sanad-sanad semua kitab termasuk mursyid semua thariqat dan ada zaman itu. Longkok gono. Ya, itu Imam Al-Kushashi. Kemudian meninggal Kushashi belajarnya ke Imam Qurani, sama 11-12. Ilmunya itu adalah ilmu-ilmu langit lah kalau bahasa kami. Syekh Abdul Rauf pulang, diterjemahkannya tafsir Baidawi, ditambahnya seketek. Diterjemahkan kata Rob menjadi Tuhan. Ilah menjadi Tuhan. Itu tahun 1600-an tuh. 20 tahun di Madinah. Bahasa dia. Kecek kawannya tidak pakai kamus. Tuhan tuh pimpinan dewa. Bila lah tuh. Ya? Ya. Lihat do kamus mana itu, Ustaz. Ada kamus tanya, kamu seorang kali ya. Jadi kalau ada orang itu golak-golak aja lawak. Ya. Nil jahilin, berpalinglah dari orang jahil. Ya. Jadi sama-sama dipaksa. Giliran yang dipaksa, digiring itu orang-orang yang masuk surga. Apa kata Nabi? Ajiba rabbuka. Allah tersenyum. Melihat ada orang dipaksa masuk surga. Anak-anak ya dipaso sembahyang. Kita ya dipaso dulu deh. Orang kayak gitu, guru kita. Ya, kan ya dipaso. Itu pemaksaan masuk surga. Itu kecek beliau. Allah mewajibkan sholat 5 waktu, artinya Allah menggiringmu, menarikmu, berantai-rantai, masuk surga. Tapi sebaliknya, ada orang yang digiring masuk neraka. Di 21. Hatta idza ja'uha futihat abwabuha. Sehingga ketika mereka sampai di depan pintu neraka, dibukalah pintu-pintu neraka. Jadi pintu neraka aku banyak. Abwab itu jamak dari bab. Bab itu cie, kalau abwab banyak. Jadi bukan babun wahid, tapi abwab.
banyak pintu. Dibukakanlah banyak pintu. Wa qala lahum khazanatuha. Berkatalah khazanahnya. Khazanah itu artinya malaikat penjaga. Pimpinannya bernama Malik. Malik itu diciptakan nggak pernah senyum. Nggak pernah senyum. Ini lebih ganas daripada semua panglima dan ada di dunia. Ya, kalau bertemu dengan malaikat Jibril bentuk tentara, siap. Nggak ada senyum-senyum. Suaranya menggema. Kalau ada orang mendengar suaranya atau menatap matanya bisa pingsan. Itu si khazanahnya. Tapi beliau masih bertanya, alam ya'tikum rusulun minkum. Wahai orang-orang yang digiring masuk neraka. Apakah tidak ada Rasul datang kepadamu? Apakah tidak ada dai ulama yang mengingatkan engkau? Itu kalimatnya. Yatluna ayati rabbikum. Yang menyampaikan ayat-ayat Allah kepada kalian. Wa yunzirunakum liqa. Dan mengingatkan kalian mengenai pertemuan yaumikum haza. Mengenai pertemuan hari ini. Jadi yang disebut Rasul, yang disebut pewaris Rasul, tugasnya dua. Yatluna ayatillah. Menyampaikan ayat-ayat Allah. Ayat Allah kan ada dua. Ayat nanti tulis, kini kita baca. Ayat yang bergerak di alam semesta. Orang kalau diroko, ke orang tua, kok kejadiannya. Orang kalau maleh-maleh masuk mudonya, ikut kejadiannya. Orang kalau belajar kebatinan sihir, ikut kejadiannya. Orang kalau belajar debus, indak dibersihkan, ikut kejadiannya. Itu sunatullah sudah. Itu ayat itu. Ayat itu pasangan-pasangan dari kehendak Allah. Itu yang disebut faman ya'mal khairan yarah. Siapa yang berbuat baik akan melihat hasilnya. Berbuat buruk melihat hasilnya. Itu pasangan-pasangan. Itu ayat Allah. Pak kira-kira alam terkembang jadi guru. Itu mana? Ya. Itu namanya ayat-ayat Allah. Jadi Allah itu berbicara kadang lewat teks, kadang berbicara lewat konteks. Nah, itu bahasa orang kampus tuh. Kalau bahasa orang Minang, Allah berbicara lewat alam. Maka jadikanlah ia jadi guru. Bahasa awaknya alam, tak kembang jadi guru. Kami jarang nandong itu di seorang. Lemak nandong beliau menyebut itu ya. Syukron, Pak Maharnis. Ya. Sebutlah nama beliau, Ustaz. Pak, kalian kan maju sudah koleh. Kemudian, apa tugas dari seorang Rasul atau pewaris Rasul? Wa yunzirunakum liqa'a yaumikum haza. Memberikan peringatan kepada kalian mengenai hari ini. Itu hari pertemuan kalian dengan malaikat-malaikat penjaga neraka ataupun surga. Oh, itu berat, itu panjang itu ceritanya. Kalau kami bercerita di majelis tertentu, Jawa tidak berani mengecek. Ayat matu aja nak mengecek. Ya. Mulai dari awal pengajian sampai akhir nangis aja ya Pak. Akhirnya pengajiannya nangis. Tapi kita tahan dulu. Maka kami tidak merokok. Maka cara menghilangkan tangis itu melihat kitab. Lain kalau kiai-kiai, buya-buya di surau, kiai-kiai di Jawa. Kalau tiba raso menangis itu merokoknya. Nah, jadi jangan suuzon loh orang merokok. Tapi kalau kami tidak merokok, ya. Menazarkan diri untuk tidak merokok. Itu cara berhenti yang paling tepat. Ya. Wak nazar, wak langgar kan puasa 3 hari. Boleh nak puasa 3 hari. Taib. Jadi tugas seorang Rasul, pewaris Rasul bukan menyala-nyalakan orang. Bukan memecah umat. Tugas Rasul, tugas pewaris Rasul, apa tugasnya? Menyampaikan ayat-ayat Allah, baik yang tertulis apapun yang bergerak di alam. Ayat-ayat kauniyah. Dan yang paling penting yang kedua, mengingatkan mengenai hari akhirat. Kalau bersebut orang itu, artinya pewaris Rasul itu. Ya. Orang yang mengingatkan tentang ahwal nanti apa yang terjadi di kiamat. Apa yang terjadi setelah hari kebangkitan.
Kiranya itulah cara untuk meng-ice break. Kolbu itu kan keras. Supaya inyo hilang kekakuannya, ceritakanlah ahwal-ahwal akhirat. Tentu yang sahih, yang betul. Di Quran ada. Itu salah satu ayatnya. Qalu, pertanyaannya apa Ceko? Apakah tiada seorang rasul pun atau dai pun yang datang kepada engkau membacakan ayat? Menegur engkau mengenai suatu persoalan? Mengingatkan engkau mengenai pertanggungjawaban hari ini. Apapun yang engkau kalamkan, apapun yang engkau lakukan, semuanya akan dipertanggungjawabkan hari ini. Apa jawaban mereka? Qalu bala. Betul sudah ada wahai malaikat. Walakin haqqat kalimatul azabi 'alal kafirin. Tapi balik kami kafir. Kata Allah, kalau engkau kafir, haqqat kalimatul azab. Telah ditetapkan bahwa azab lebih berhak diberikan untuk orang yang kafir. Nah, itu lain. Orang berdosa, orang kafir lain. Lihat do kita tidak berdosa. Tak ada. Kita sadanya berdosa. Hatta kami banyak dosa. Tapi kafir tidak? Kan tidak. Maka itu kabar gembira. Yang wajib disiksa itu orang kafir. Kalau orang berdosa belum tentu. Yaghfiru liman yasha. Ya. Allah bisa mengampuni siapapun yang dikehendaki. Siapa? Pendosa yang tidak kufur. Ada loh cerita pendosa tidak kufur. Ada orang kawan kita belum bisa sembahyang. Atau maleh sembahyang. Tapi dalam hati mengatakan, ya Allah, sembahyang kau wajib. Tapi kok badan kau susah. Berarti dalam hatinya tidak kufur. Cuma maleh. Orang tu namanya berdosa. Tapi kalau dalam hati juga ngecek, samu orang sembahyang tak sembahyang, penyongki ya. Cak jangan sembahyang lah dan Nah, itu kufur tuh. Lah mulai kufur tuh. Tapi kufurnya masih belum jelas. Belum eksplisit, belum sharih. Ditunggu kalamnya berikutnya. Kalau mulainya menghina salat, mulainya menghina masjid, menghina ahli zikir, ada kafir. Haqqat alaihi kalimatul azab, maka dia wajib kena siksa Allah. Jadi siksa itu, api neraka itu cuma mengejar satu, orang yang di kolbunya ada kufur. Kalau berdosa, apa kata Allah? Jika engkau tidak merasa berdosa, aku akan datangkan sekelompok kaum yang merasa berdosa, fa'aghfiru lahum. Lalu aku ampuni mereka. Jadi Bapak Ibu, kita hidup berumah tangga, hidup beranak, bertetangga, berutus anak. Kan kadang-kadang mulut tuh lepas. Ya. Kan kadang-kadang masih tersinggungnya, padahal Allah hidup sekian tahun je orang kok. Ya. Itu biasa. Buya, kiai, syekh, bahkan beberapa guru kami di Arab tuh berkali-kali cerai. So orang Arab tuh keras-keras. Ini bukan guru kolbunya, cuma guru hukum. Jadi orang rumahnya tidak siap itu cerai. Menikah lagi cerai, menikah lagi cerai. Apakah rusak keilmuannya itu? Enggak, cuma akhlaknya yang kurang. Ilmunya baru ilmu kulit, belum ilmu di dalam. Jadi orang Arab, orang awak sama aja. Kalau tidak belajar ilmu kolbu, keras. Orang awak, orang Arab belajar ilmu kolbu, pasti lembut. Ya. Qila dukhulu abwaba jahannam khalidina fiha fabi'sa maswal mutakabbirin. Maka dikatakan kepada mereka, diseru, wahai orang-orang kafir, masuklah ke dalam pintu-pintu neraka. Khalidina fiha, kekal selama-lamanya. Itulah seburuk-buruk tempat orang yang mutakabbirin. Orang yang di kolbunya ada kibir. Apa arti kibir? Sombong. Sombong itu ada satu bijo di dalam kolbu, merasa diri lebih baik dari orang. Baik dalam ilmu agama, merasa lebih baik dalam kerohanian, merasa lebih suci. Hati-hati itu. Kita duduk gini kok. Merasa lebih suci, saketek saja. Terbersit, daripada orang di samping. Sudah, kibir. Cuma kibernya, sombongnya tidak zahir. Itu agak rumit nanti dihisap tuh. Rumit dihisapnya nanti. Langsung Allah yang turun menghisapnya. Kalau yang mutakabbirin dinampakkannya sombongnya. Kan ya banyak orang sombong ini. Ya.
sebenarnya banyak, ya. Sebenarnya banyak. Mutakabbirin itu batrul haq, menolak kebenaran. Belain orang siap berbeda dengan menolak kebenaran. Dek kawan, awak berbeda aja nyor kecenya awak sombong, padahal nyor sombong. Justru memaksakan pendapat itulah yang disebut sombong. Orang yang intoleran tuh sombong-sombong rata-rata. Beragama tapi kok jadi intoleran, tak toleransi aja orang lain. Cie aja. Nah, pemahamannya harus mereka, di luar mereka bid'ah. Itu jangan-jangan muncul dari kolbu yang kiber. Ya. Sehingga orang di luarnya dianggap ahli bid'ah. Ya. Yang tak sefaham dengannya disebut ahli bid'ah. Dan itu mulai menjadi masalah di tengah umat. Ya. Dari dulu masalah kita itu saja. Semenjak reformasi sampai kini, semua aliran dibebaskan. Terjadilah kebebasan puncak dalam beragama di Indonesia. Dan satu-satunya negeri di dunia yang paling bebas beragama Indonesia. Kalau tidak percaya, jalan-jalanlah. Ya. Kami sudah jalan-jalan ke beberapa negara. Kemudian kita simpulkan, kita ngobrol sama orang yang sudah berjalan ke negara ini, negara itu. Hatta negara Saudi, itu negara yang tidak bebas beragama. Di Saudi, tidak boleh buat pengajian mereka sembarang. No. Di Saudi, tidak bisa buat maulidan. Kini, semenjak tahun 80-an sampai ke sini. Sampai ke masuk kita. Tapi sebelumnya semarak. Makanya kekering, Pak. Saudi itu kalau ada Mekah Madinah, selesai. Mungkin balak sudah turun. Tapi karena masih ada Mekah Madinah, itu ditahan oleh Allah SWT. Kita tunggu. Sejauh berapa, sejauh apa, sampai bila pemerintahan kerajaan Saudi itu masih menghormati Islam. Lewat, terjadi pembunuh-bunuhan tuh. Kini kalau mulai. Ya. Kalau kita mengikuti sejarahnya sudah mulai. Apa lain? Sebut negara apa saja. Iran. Iran memaksakan Syiah. Saudi memaksakan Wahabinya. Apa lain? Mesir. Mesir, dia awak, Ikhwanul Muslimin, kemudian mempengaruhi suatu pergerakan politik di Indonesia, namanya partai PKS misalnya. Atau badan-badan dakwah di kampus-kampus. Itu dibebaskan sama negara. Jemaah tabligh bebas. Sufi bebas. Buat pesantren nggak perlu izin. Ya Pak, banyak orang buat pesantren nggak perlu izin. Iya nggak? Buat musola nggak ada izin. Buat pengajian bahkan nggak perlu lapor sama Babinsa. Nggak perlu. Tidak ada satu negara pun di dunia yang sebebas Indonesia. Kalau nggak percaya jalan, siru fil ard. Amerika itu cemehnya godang. Cemeh godang, nggak ada kali. Cobalah film apa tuh? Film yang di Vietnam tuh apa namanya? Rambo. Itu orang paling tukang cemeh itu. Itu perwajahan pas untuk orang Amerika. Muka-muka pencemeh. Coba bibi ini. Rambo ya. Orang Amerika begitu. Kami pernah tinggal aja orang yang pernah tinggal di Amerika 15 tahun. Ini 15 tahun di Amerika. Sifat orang Amerika itu telah pindah kayaknya. Dia warna sombong. Ego tinggi. Tapi bagi orang tuh, lu gua. Itu dia. Jadi baginya tidak ada model awak tuh. Kalau apalagi orang Minang. Orang Minang tuh, ya warna apa pikir-pikirnya kecek orang. Kecek orang di Lepau, kecek orang di Masoji, kecek orang ketika beroleh, ya tak? Ya kenapa pikir-pikirnya ada orang awak? Siko negeri Minang ko negeri energi kata-kata. Abih wak dek kata-kata itu. Kerio. Tentu kita nanti tinggal di kampung lebih faham lah itu. Ya. India, Pakistan, Bangladesh, Sri Lanka, Afghanistan. Itu negeri bagus, tapi keras. Ada orang buat maulid, dibom sama anti maulid. Itu kejadian di India, Pakistan, Bangladesh. Kira-kira. Tapi untungnya muncul jemaah tabligh di India. Itu bisa lumayan. Jemaah tabligh di situ mirip NU ya, Pak, atau Tarbiyah Islamiyah. Jadi majmuk di Madinah saja ada. Bentuk orang NU di Madinah saja ada. Orang Tarbiyah Islamiyah di Madinah saja ada. Ya. Itu padanannya. Apa leh? Negara mana yang katanya hebat? Cina. Di Cina itu negara komunis.
Tidak ada orang berkumpul kecuali digerebek oleh polisi, bukan Satpol PP yang langsung membubarkan. Langsung tentara, langsung polisi. Berkumpul wak belimu, langsung kemudian digerebek. Langsung dibubarkan. Apalagi orang baik pengajian model kok ini. Ya. Betul-betul menegangkan di situ. Filmnya orang cerancak, makanya orang Cina kok gagah berkhayal. Nya enggak bisa berimajinasi di alam nyata, berimajinasinya di alam film. Kok filmnya tobang-tobang kalangi, kan? Bentuk sunggokong tuh. Prancis itu negara apa? Negara sosialisme, sosialis. Gereja banyak, masjid susah dapat izin. Wihara susah dapat izin. Sinagog susah dapat izin. Ya diizinkan, tapi panjang ceritanya. Di awak berkumpul orang di satu RT, buat masalah wak, buat jadi masalah. Padahal bilang konfliknya beko, kalau ada 2 masjid di satu tempat, baru konflik. Konflik itu bukan dengan negara, konfliknya sama masjid dengan masjid. Begitu bebas negeri kita tuh. Maka sangat aneh kalau orang kemudian tidak mensyukuri menjadi bangsa Indonesia. Siapapun presidennya kita tidak ada urusan. Itu sudah jadi tabiat negeri kita. Apalagi sejak selesai revolusi sebelum itu 97. Maka Bapak Ibu, apapun yang tertulis di WA sampai ke kapalu kita, mata kita, itu tidak usah dimasukkan ke hati. Nikmati, ya, nikmati beragama. Terakhir disebutkan di situ, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Orang-orang yang bertakwa, ya, jadi kira mahar masuk surga itu at-taqwa. Dan Nabi mengatakan at-taqwa hahuna. Takwa itu bukan urusan kopiah. Bukan urusan lah pakai outer, pakai gamis di luar. Lah pakai sarung, lah pakai baju koko. Bukan. Takwa itu hahuna. Takwa itu sumbernya di kolbu. Kalaulah kolbu itu bertakwa, makanya dipanggil. Jadi Nabi mengajarkan beragama itu secara rohani. Dimulainya secara rohani. Baru secara zahir. Kalau kita balik, anak di pasar dulu sembahyang, baru dikenalkan ke Allah. Akhirnya terpaksa sembahyang. Kenalkan dulu anak tentang Allah. Makanya akan mudah mengenal Allah. Maka dikatakan di situ ketika mereka digiring ke depan pintu-pintu surga, maka penjaga surga tidak bertanya, tapi menyapa hormat. Salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Hormat ahli surga, kami pelayan engkau. Salam, apa arti salam? Selamat itu satu. Apa arti lain? Salam. Kalian terbebas dari siksaan. Itu arti salam. Apalagi salam, kalian terbebas dari semua keburukan-keburukan. Itu arti salam. Dalam bahasa Arab, ya. Al-bara'ah minal uyubi wal aurat. Terbebas dari keburukan-keburukan. Salamun alaikum tibtum. Selamat atas kalian. Tibtum, kalian dipenuhi oleh kebaikan-kebaikan. Tayyib. Tayyib itu artinya kebaikan-kebaikan. Jadi malaikat itu hormat kepada orang bertakwa. Jadi pelayannya malah. Dan itu adalah dalil bahwa malaikat itu tidak lebih tinggi dari orang bertakwa. Malaikat itu zikirnya cie-cie aja. Subhanallah, subhanallah saja. Dari awal dicipta sampai terakhir. Ada malaikat yang cuma zikir la ilaha illallah. Itu malaikat hebat tuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha. Dari awal dicipta sampai akhir. Kita sebentar kau lampai zikir. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha, Allahu akbar. Dapat la ilaha illallah. Sampai langsung. Itu sudah 4 jenis malaikat tuh yang mendekati kita. Jadi Bapak Ibu baca subhanallah, turunlah malaikat yang baca subhanallah. Baca alhamdulillah, turunlah malaikat yang baca alhamdulillah. Baca Allahu akbar, turunlah malaikat takbir. Baca la ilaha illallah, turunlah malaikat tahlil. Baca sadonya subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar. Itu malaikat itu berduduk apa seorang lamu dukun-dukun. Duyun-duyun. Ya benar turun. Cuma kita ndak hawas. Hawas itu ndak bisa merasakan. Tapi orang tertentu bisa merasakan.
dicirikan dengan merinding. Tash'urun, bulu romamu berinding. Itu tash'urun bahasa Arabnya. Tash'ur itu kan dari sya'run. Sya'run itu bulu. Tash'urun ketika bulu tu toga. Atau berarti ada yang hadir tuh. Ada malaikat rahmat yang hadir. Cobalah ya, kalau tidak baca ya. Maka majelis-majelis zikir dimanapun itu lebih sejuk daripada majelis-majelis fikir. Majelis fikir di kampus, apalagi majelis-majelis gosip. Itu yang maka kami tahu hobi gitu samu. Minum tolu di lepau. So jadikan minum tolu di lepau tu jadi hobi untuk membicarakan kebaikan-kebaikan. Jangan mengecek nurang Jawa, ya. Tapi banyak-banyak hal-hal yang positif supaya kita undang malaikat dimanapun. Ya. Wa qalu, ditutup dengan alhamdulillahilladzi sadaqana wa'dah wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha' fa ni'ma ajrul 'amilin. Apa kata mereka? Segala puji milik Allah. Segala puji itu bahasa Arab, terjemahannya model itu, tapi sebenarnya maknanya bukan segala puji. Alhamdulillah itu maknanya terima kasih ya Allah. Jadi kalau kita baca alhamdulillah, jadi di kona-kona puji. Orang awak nyebut puji itu lain. Ya. Ada puji astuti, ada lo puji kalam. Kalau pujian yang disebut alhamdu, itu artinya terima kasih ya Allah. Terima kasih ya Allah. Itu artinya alhamdulillah. Apa kata mereka? Terima kasih ya Allah. Engkau telah menepati janjimu. Dan mewariskan bumi yang bukan bumi yang dulu. Tapi bumi yang abadi, yaitu surga. Haitsu nasya natabawwa. Kami tinggal di sana. Minal jannati haitsu nasya. Tinggal di surga sesuka-suka kami. Nanti di surga, kalau mak dewa bisa. Kalau lun masuk surga lay, yo hati akan tersinggung dek tetangga, makan hati dek orang, itu biasa. Jadi kalau lay hidup dulu, pasti ada tersinggung-tersinggungnya. Nikmati saja, kecuali lah pengen mati. Kok lele dijamin masuk surga ke indah? Jadi Imam Sufyan As-Tsauri, ko Imam Salafus Saleh. Beliau mengeluh kepada gurunya, wahai tuan guru, bah kok banyak juga tetangga dan resek. Kato-katonya indak lemak di hati. Hai istilah orang wak, lepek puji apa? Yo, itu. Makan nati waktu hari, atau setiap ada acara, makan nati. Ada ya juga yang tak senang. Awak elok orang tak senang. Awak ndak elok orang sonang-sonang. Macam-macam tu. Apa kata tuan gurunya? Ta'al ati bika ila makanil ladzi la ahad fihi yahsud alaik wa yakhtab alaik wa yudzik. Mari saya bawa engkau kepada satu tempat. Jika engkau telah pindah ke sana, maka engkau tidak lagi diganggu oleh siapapun. Tidak akan dikata-katai oleh tetangga manapun. Di mana kira-kira tu? Di kubur. Itu terjadi itu. Imam Sufyan, akhirnya Imam Sufyan tu setiap paginya berzikir. Raditu billahi rabbah. Ya Allah, kami ridha. Engkau menakdirkan kami hidup saat ini. Itu kata kunci lah. Jadikan ridho makanan hati lah. Tidak ridho, Pak. Ya. Bapak Ibu, lepek puji yang ada di kampung itu baru terbatas. Kami setiap hari dicaci maki oleh sekelompok orang. Dikatok-katai oleh sekelompok orang. Bahkan diancam bunuh. Diancam debat. Adolah tuh. Ya, nya tidak percaya aja gelar LCM bodoh, Pak. Nyo-nyo aja nih LC kan. Itulah lucunya. Ditantangnya kita debat, kita terima. Kecil orang Betawi, lu jual gua beli, ya. Kecil orang pendeka dulu, lawan ndak dicari. Ya, lawan ndak dicari. Bos sobok pantang dilaan. Kini wak pulang. Nan menantang tu ndak datang-datang. Awak ndak lo pengen debat tuh. Kita cinta ke semua makhluk.
Siapapun itu orangnya, jangankan orang yang mengajak debat tuh, orang kafir itu pun kita sayang. Apalagi sesama muslim. Apalagi orang yang mengkaji kitab Al-Quran dan Sunnah. Itu sayang, Wak. Walaupun mereka benci. Lah, itu bedah tafsir. Ada pertanyaan loh, Buya. Buya nanya Buya, bala cerita itu. Itu hadis tapi tidak sampai derajat sahih. Jadi kitab Mukhtarul Ahadits itu kitab yang dikumpulkan oleh pengarangnya untuk targhib dan tarhib, motivasi. Tapi maknanya sahih, maknanya betul. Jadi banyak kalam yang tidak sahih nisbatnya ke Nabi, tapi maknanya sahih. Boleh, boleh. Sebutkan aja. Betul. Kironyo de barekna. Si anu Ustaz tembak tu. Abghadul ibad ilallah siabul anbiya. Seburuk-buruk hamba Allah gayanya gaya Nabi. Nah, itu gaya itu. Qala Rasulullah. Qala Allah. Bentuk lain nak. Tapi akhlaknya akhlak orang sombong. Menyalah orang je kepanjang hari. Ya. Coba cari riwayat di hadis Nabi. Kapan Rasulullah menyalah-nyalahkan orang di Mekah? Ada enggak? Ketika Abu Zar datang, Abu Zar kemudian mengatakan, "Wahai Rasulullah, Abu Zar itu 30 hari 30 malam cuma minum air Zam-Zam." Jadi dicari-cari Nabi itu enggak sebut kira Nabi masih dakwah secara tersembunyi. Tapi Nabi punya intel di Ka'bah. Diperhatikan. Setelah 30 hari dilaporkan ke Nabi, "Wahai Rasulullah, ada orang asing dari Bani Ghifar namanya Abu Zar. Abu Zar tu ingin mencari engkau." Kiranya Abu Zar tu awal datang badannya bentuk Pak Peri, wah. Berisi, perut ada kemajuan. Tapi setelah 30 hari langsung kempes. Perut pun ada kemunduran. 30 hari. Datanglah Nabi dan Sayyidina Abu Bakar. Dilihatlah, kira Abu Zar sama saudaranya dan yang ketiga ibunya. Mereka lemas bersandar di tiang-tiang Masjidil Haram. Apa kata Nabi? Man anta? Siapa engkau? Dijawab sama Abu Zar, "Ana Abu Zar min Bani Ghifar." Dari Bani Ghifar. Lalu Abu Bakar nanya, "Badek kalian bahasa awak lomeh. Badek lomeh kalian. Kenapa kalian ini terlihat lesu?" Apa jawab saudara Abu Zar? "Ma akalna 30 yawman illa Zam-Zam." Kami tidak makan, tidak minum selama 30 hari kecuali Zam-Zam. Keluarlah kalam dari Nabi. Az-Zam-Zam ta'am. Zam-Zam itu sama je makanan. Kiranya itu cara Allah membersihkan penyakit-penyakit di Abu Zar. Baru dibawa ke rumah Arqam atau siapapun Abu Bakar As-Siddiq. Ditalkinkan zikir la ilaha illallah. Masuk kalimahku dalam dirinya, tiba bagaknya. Aku cek kawan tu, Abu Zar, sahabat Rasulullah. "Wahai Rasulullah, izinkan aku memproklamirkan imanku di depan semua berhala dan di semua orang-orang musyrik." Tiba bagaknya. Kalimah dia masuk di hati. Kecik Abu Bakar, tak boleh. Tak boleh. Bahaya. Zamannya belum datang. Jadi Nabi kau betul-betul tertata. Tapi ada juga sahabat-sahabat nekat. Nah, kejadiannya apa? Abu Zar kemudian naik ke atas mihrab. Apa katanya? Saksikan, "Ana Abu Dhar. Ana min Bani Ghifar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidil qahhar." Saksikan bahwa Abu Zar bersaksi
Tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah yang Maha Esa dan Maha Ghaffar, Qahar. Dan di belakang itu bukan Tuhan. Tiba Abu Jahil langsung tinju kulit. Jatuh. Kemudian diinjak-injak oleh semua orang yang sedang tawaf kepada berhala. Tiba-tiba datanglah seorang paman Rasulullah. Apa kata paman beliau? Paman beliau menyembunyikan imannya. Wahai Bani Quraisy, tahukah kalian siapa yang kalian injak-injak? Yang kalian gebukin gitu. Apa jawaban orang-orang Quraisy? La, huwa min Bani Ghifar. Mereka adalah orang-orang Bani Ghifar. Jika engkau berdagang pasti melewati kampung Bani Ghifar. Kalau kalian membunuh satu orang Bani Ghifar, siap-siap kita miskin 3 tahun. Tak makan, tak minum, bahkan mungkin sampai mati. Langsung kemudian surut. Jadi orang-orang kafir kok lebih takut masalah piti daripada dan lain-lain. Kalau betulnya jihad tadi itulah dibunuh itu. Jadi Tuhan pertamanya fulus. Nah itu Abu Zar tuh. Nah, Abu Zar itulah yang kemudian mengajarkan kalam-kalam yang kalamnya libasnya libas ulama, kolbunya kolbu anbiya. Ya. Kebalikan dari kawan tadi itu ya. Lah tuh ya. Lah ya, kami kajalan oleh Pak. Ya. Mohon maaf, tidak bisa lama-lama. Yang penting lai mencogok. Ya lai baso mencogok adolah. Rasa-rasa banyak anak muda kini tidak tahu je bahasa kampung. Memori kami masih memori tahun 90-an. Tapi kawan-kawan memorinya lah memori tahun-tahun kini. Mohon maaf kalau tidak bisa lama-lama, tidak bisa buat kajian lebih banyak. Kami ke Batawaf balik. Hari kini ke Parabek semua pasir. Sebelumnya ke MTI Kota Panjang semua Tobek Gadang. Ya. Semoga kita diberkahi oleh Allah SWT. Orang tua kita dijaga oleh Allah. Anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.